Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan kembali bekerja, kawan-kawan, menerjang macet, lagi ada di KRL atau sedang motoran, tetap semangat kawan-kawanku. Di tengah memang kondisi ekonomi yang makin sulit ya. Buat kawan-kawan yang sedang berjuang mencari pekerjaan, gue doakan segera diberikan jawabannya. Oke, kita sapa-sapa dulu tentunya para komunitas My Friends yang terus mengabsen di kolom komentar dengan profesi yang unik-unik. Antara lain ada pedagang es kopi keliling, ada juga graphic designer yang bekerja di agency di Jaksel, dan juga ada cleaning service. Ya, buat teman-teman semua yang profesinya pedagang es keliling tapi ingin nonton langsung Piala Dunia ya 2026 di Amerika Serikat, bisa saja mimpi kamu menjadi kenyataan. Atau kalian adalah cleaning service yang bermimpi ingin nonton Piala Dunia, ngelihat idolanya main langsung di stadion, bisa ada kemungkinan itu. Dengan caranya gampang, kalian tinggal ikut berburu trip FIFA World Cup 2026 persembahan dari Rexona. Cukup ingat 3S. Yang pertama itu adalah shop alias belanja kawan-kawan ya. Beli saja produk Rexona apa saja. Jangan lupa disimpan struknya, di foto atau di screenshot kalau kalian beli online. Tinggal langsung di submit itu bukti pembeliannya ke WhatsApp Rexona yang QR code-nya ada di bawah sini kawan-kawan. Kemudian untuk S yang kedua adalah selfie. Iya, dengan adanya announcement Rexona sebagai sponsor resmi Piala Dunia, itu juga ada brand ambassador baru seperti Enzo Fernandez, Vinicius Junior dan lain sebagainya. Kalian tinggal selfie aja diri kalian di depan billboard brand ambassadornya Rexona, langsung di-share ya di sosial media kalian, di Instagram lewat IG story, kemudian di capture ya, di screenshot dan di submit juga ke WhatsApp Rexona. Dan terakhir tentunya kalian harus submit bukti pembelian dan selfie tersebut ya ke WhatsApp Rexona. Itu dia kawan-kawan ya. Semoga gua doakan kalian semua beruntung, ada yang beruntung salah satu dari komunitas My Friends sehingga bisa nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen dan subscribe. Komennya pasti dong ya, W Rexona, biar kita tetap disupport kawan-kawan dan FMS selalu menemani pagi hari kalian. Oke, kita mulai dulu tentunya dari Spanyol, di mana ini ada sebuah kabar yang kurang mengenakan datang dari Spanyol pada laga terakhir ya untuk timnas Spanyol bermain yang akhirnya harus imbang 0-0. Itu ada teriakan atau chants yang bernada Islamofobia ya. Kita lihat dulu videonya yang beredar teman-teman. Dan teriakan who doesn't jump is Muslim, atau siapa yang tidak melompat adalah seorang muslim, itu terdengar beberapa kali dalam pertandingan antara Spanyol kontra Mesir ya. Dan mendengar chants ini yang gue cukup appreciate ya, itu ada yang speak up, dan siapa lagi kalau bukan Dick Yamal. Untuk kali ini gue respect setinggi-tingginya kepada Dick Yamal, karena ketika keluar lapangan dia melakukan saat rekan-rekannya melakukan lap of honor, dia itu terlihat cukup sedih ya. Kita lihat dulu statement dari Dick Lamine Yamal. Saya adalah seorang muslim, alhamdulillah. Kemarin di stadion terdengar chant siapapun yang tidak melompat adalah muslim. Saya tahu itu ditujukan kepada tim lawan dan bukan secara personal kepada saya. Tetapi sebagai seorang muslim itu tetap tidak menghormati dan tidak bisa diterima. Itu yang disampaikan oleh Dick Lamine Yamal dalam platformnya, akun Instagram pribadinya. Dan itu menunjukkan jika Dick Yamal ini memang kawan-kawan itu sangat-sangat outspoken gitu ya terhadap concern ini. Dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente juga mengecam langsung keras ya chants tersebut atau suara yang menggema di stadion. Dan pihak Spanyol harus ikut buka suara juga menyebut chant rasis sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Dilansir oleh Football Espanya,
Polisi Katalan langsung membuka investigasi terkait insiden ini. Oke. Dan masih dari rekan setim Dick Lamine Yamal. Ada kabar terupdate juga dari Marcus Rashford yang sayangnya kawan-kawan belum pasti pindah ke Barcelona karena klausa pengaktifan ya mempermanenkan status transfer Marcus Rashford dengan biaya yang sudah fix dan disepakati sebelumnya sebesar 30 juta euro itu resmi berakhir klausanya pada tanggal 31 Maret 2026 tanpa konfirmasi akan diaktifkan oleh Barcelona ya. Jadi ini klausanya sudah berakhir pada tanggal 31 Maret tanpa konfirmasi akan diaktifkan. Itu berarti Joan Laporta yang terpilih kembali sebagai pelatih presiden dari Barcelona itu wajib menegosiasikan ulang biaya transfer dari Marcus Rashford dan itu bisa saja di-quote oleh Manchester United jauh lebih tinggi. Itu berarti Rashford itu kembali berada di market kawan-kawan ya. Aduh Barcelona. Ini gue I see it coming ya. Kenapa? Karena gini guys. Barcelona kalau emang dia emang pengen banget pemain ini ya udah pasti langsung diaktifin klausanya, itu nomor satu. Yang kedua, despite dari kita semua tahu kesulitan pembukuan ya, gue bilangnya kesulitan pembukuan bukan finansial. Kalau mungkin finansial ya Laporta selalu punya jalan keluar lah untuk nyari duit sampai ke Kongo bahkan kita tahu kan. Namun kondisi pembukuan dan obligasi untuk ikut regulasi dari La Liga membuat tangan mereka terikat gitu. Biasanya kalau memang dia pengen all out untuk satu pemain ya mereka akan all out kawan-kawan. Jadi ini membuktikan jika sebenarnya Rashford ini hanyalah menjadi opsi sekundari bagi bagaimana Deco akan mencoba menavigasi musim panas nanti bursa transfer. Akan ada nama-nama yang lebih diprioritaskan gitu. Atau ini bisa jadi satu cara juga bagi Barcelona untuk mencoba menurunkan lagi harganya. Kemarin kan minta diskon gak dikasih nih sama MU. Ya udah deh, gue gak aktifin aja gitu. Gak langsung gue aktifin. Kita lihat nanti. Tapi ini bisa jadi blunder juga. Karena Marcus Rashford tentunya juga memiliki pengagum di tim-tim lain gitu, terutama di Liga Inggris yang memang sudah banyak tim-tim mediocre ya, terutama tim-tim papan tengah yang menyatakan ketertarikannya. Permasalahan nanti apakah Rashford mau atau tidak. Ini kan karena dia udah, dan ini juga bisa merusak hubungan antara Rashford dan Barcelona sendiri. Dia sudah merubah attitude, sudah merubah etos kerja, penampilannya sekarang jauh lebih stabil. Saat diberikan kesempatan bermain tidak mengecewakan, saat di bangku cadangkan tidak menyuarakan apapun, stay profesional. Dengan harapan dan janji-janji manis dari Laporta akan dipermanenkan, namun nyatanya tidak ya. Pasti ada gesekan-gesekan lah dari sisi hubungan akhirnya yang membuat Rashford mungkin harus berpikir ulang ya. Jadi kita udah lihat tadi statistiknya, Rashford sudah main 24 kali, 14 kali jadi starter dengan goal involvement cukup produktif ya, 10 gol kurang lebih seperti itu. Dan ada juga mungkin kemungkinan ini jadi bagian dari upaya Barcelona untuk bisa mencari alternatif dulu ya, yang mungkin lebih murah dan atau lebih impactful ketimbang Marcus Rashford. Oke, itu dia dari Spanyol kawan-kawan. Kita tinggalkan dulu Spanyol, kita akan masuk ke Liga Inggris. Baiklah kawan-kawanku, dari Liga Inggris kita akan memulai dari Arsenal. Ini dia, ayo Mikel Artetaku. Karena memang ini kawan-kawan, Arsenal harus menerima beberapa berita yang kurang mengenakan pasca jeda internasional karena dua pemain kuncinya itu Bukayo Saka dan Declan Rice harus pulang kembali ke klub dengan kondisi yang tidak fit alias cedera minor ya. Meskipun memang bukan cedera parah, tapi pelatih Inggris Thomas Tuchel menegaskan kondisi Declan Rice dan Bukayo Saka itu sekitar 70%. Artinya ada resiko apabila kedua pemain tersebut langsung diturunkan dalam laga lanjutan Arsenal di perempat final FA Cup kontra Southampton maupun juga di leg kedua Liga Champions di perempat final melawan Sporting Lisbon ya. Jarak kedua pertandingan itu hanya berjarak 3 hari.
Jadi memang jadwal Arsenal lagi padat-padatnya ya. Meskipun kemarin kalah di final Carabao Cup, tapi tetap mereka memiliki kesempatan untuk juara di 3 kompetisi. Masih berpeluang di Premier League, FA Cup maupun juga Liga Champions. Nah, ini harus 2 laga ini sepertinya Arsenal melewati tanpa Saka dan Declan Rice. Kemudian siapa kurang lebih pemain yang bisa menggantikan Saka maupun juga Declan Rice, karena memang juga ada lagi badai cedera, antara lain kita semua tahu Mikel Merino harus absen hingga akhir musim karena cedera yang cukup serius ya. Kemudian juga beberapa pemain lain yang belum fit. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sayap dulu nih, ada narasi untuk memberikan kesempatan sebagai starter ke Max Doman. Nah, memang kan terakhir kali diberikan menit bermain oleh Arteta sebagai pemain pengganti itu lumayan impactful dengan 1 gol dan 1 assist. Ada juga nama Noni Madueke tentunya untuk kembali ditampilkan di posisi sayap kanan. Kita lihat dulu beberapa goal contribution maupun assist sama take ons dan dribbles dari beberapa pemain yang bisa mengisi posisi sayap kanan di Arsenal. Antara lain ada Saka, Madueke, dan juga Max Doman ya. Main sudah Saka 25 kali paling banyak, kemudian Madueke 20, Max Doman 3 kali. Asisnya itu Saka udah mencatatkan 3, Madueke 1, dan Doman juga ini nggak dihitung asis berarti, oke. Dan golnya Saka itu 6, Madueke 2, dan Max Doman sudah mencetak 1 asis ya. Kalau gue sih leaning towards Noni Madueke pastinya ya untuk menggantikan, karena udah gue tumpengin, udah pastilah dia akan gacor guys, tenang aja. Dan mungkin bisa menjadi opsi Max Doman itu tampil sebagai super sub seperti peran Rio Ngumoha juga di Liverpool kawan-kawan. Nah, untuk posisi lini tengah ini lebih serius karena Merino ini out sampai akhir musim. Martin Odegaard kita tahu level of performance-nya drop signifikan pada musim ini pasca rentetan cedera yang dia alami. Dan Martin Zubimendi juga sedang mengalami permasalahan lutut. Jadi nggak 100% fit walaupun bisa dipaksakan. Nah, jadi untuk alternatif itu sisa Christian Norgard dan juga Kai Havertz yang memang pasca pemulihan cedera ini belum banyak menit bermainnya. Jadi kita lihat nanti siapa di antara kedua pemain ini akan dijadikan alternatif bagi Arteta untuk mengarungi 2 laga penting itu di FA Cup maupun juga di lanjutan perempat final Liga Champions kawan-kawan. Nah, kita tinggalkan Arsenal yang sedang pusing mencari siapa yang harus dimainkan. Kita masuk dulu ke Chelsea yang pusing karena kebanyakan pengeluaran. Ini dia. Chelsea mencatatkan biaya paling boros dalam hal membayar agen pemain. Ini dia kawan-kawanku. Ya ini kan udah berbondong-bondong ya. Baru aja kemarin beberapa tim-tim besar melaporkan laporan finansialnya. Antara lain ada Spurs, Chelsea, dan berbagai macam klub lain. Nah, salah satu yang di-highlight dari laporan keuangan Chelsea adalah dibandingkan dengan seluruh tim lain di Premier League, biaya yang mereka keluarkan untuk membayar agen itu nyaris lebih besar 2 kali lipat. Jadi totalnya 65 juta pound yang dibayarkan oleh Chelsea hanya untuk membayar komisi agen. Gila, 65 juta pound bro. Itu udah berasa 1 pemain top loh, gila. Harga 1 pemain top guys. 65 juta pound. 65 juta pound. Kalau di Italia udah dapat 3 pemain tuh. 3 pemain bagus tuh. Lu carilah pemain-pemain Italia itu ya. 20 juta pound tuh udah diambil tuh sama mereka tuh ya, diterima sama tim-tim Italia. Jadi 65 juta ini gede guys ya. Nah perbandingannya kurang lebih seperti ini nih. Kita lihat nih dirilis dari Mail Online. Chelsea menghabiskan 65 juta pound untuk membayar agen, sementara para pesaingnya itu kurang lebih setengah dari itu. Antara lain ada Manchester City yang menghabiskan 37,4 juta pound sterling untuk membayar agen, Liverpool 33,9 juta, dan Manchester United itu 31,8 juta. Nah ini juga sekali lagi guys membuktikan betapa belum mature-nya Chelsea dalam menavigasi bursa transfer, karena untuk setiap komisi agen yang lo bayarkan itu berarti negosiasinya itu diwakili oleh mereka. Atau dalam hal ini pemain yang mereka representasikan itu
meminta bagian untuk membayar mereka sebagai agen dalam operasi transfer. Jadi itulah bentuk dari bagaimana manajemen di balik layar itu bisa menurunkan seluruh cost. Ini Chelsea ini kan udah punya 3 sporting director ya. Mungkin lebih tinggi biaya agennya karena sporting directornya ada 3. Tiga-tiganya pengen bagian. Bisa lah sedikit nih ya. Wah, Bang Apos, ada peluang nih Bang Apos untuk pungli sebagai agen bos ya. Agen pemain nih Bang Apos ya. Ini naiknya hampir 50% nih Bang Apos ya. Mungkin bisa dipertimbangkan Bang Apos ya. Ini memang guys, gini. Dulu Sir Alex ya guys ya, itu bahkan sampai memban agen-agen tertentu karena memang biaya komisinya tuh nggak masuk akal. Salah satunya Mino Raiola, kita semua tahu bagaimana dia nggak suka banget sama Mino Raiola. Jadi akhirnya di-ban. Untuk setiap pemain-pemain yang klien Mino Raiola, itu sempat ada periode di mana Manchester United tidak mau beli pemain-pemain tersebut. Sampai akhirnya Sir Alex step down dan baru Ed Woodward membuka kembali pintu komunikasi dengan Mino Raiola sehingga akhirnya seluruh klien-kliennya tuh sampai dibeli berbondong-bondong. Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba gitu. Dan kita tahu berapa banyak akhirnya komisi yang dibayarkan. Juga sebelumnya ada satu tim seperti Wolverhampton yang bekerja dengan satu agent doang, grupnya Mendes. Jadi semua pemain bahkan pelatih dari agensinya dia guys. Nah ini membuktikan kematangan. Jadi banyak sekali kalau itu tim-tim Italia itu direct gitu kepada pemain, keluarganya itu yang dipegang. Jadi bukan via agen. Gue nggak tahu gimana ngontek dia apa segala macam, via agen aja. Jadi intermediaries atau perantaranya terlalu banyak teman-teman ya. Begitupun dengan tim yang merupakan tim sekota Chelsea. Tottenham Hotspur yang sedang berada dalam jurang degradasi dan berani jor-joran membayar pelatih ya, membayar pelatih dengan gaji nomor 2 termahal di Premier League, ternyata mencatatkan kerugian rekor sepanjang sejarah klub. Ya, di mana 120 juta pound mereka merugi pada musim ini kawan-kawan, dan gue yakin nih setengahnya buat bayar pesangon pelatih doang. Kebanyakan mecat lo ya, udah mecat ini siapa? Postecoglou ya dipecat tiba-tiba habis ngejuarai Liga Eropa. Di appoint lah Thomas Frank juga dipecat, pesangonnya mahal karena durasi kontraknya juga kalau nggak salah 4 tahun gitu sebelumnya. Ya udah pasti mahal lah, harus bayar kompensasi 3 tahun kontrak. Ini lagi Igor Tudor ya, sudah dipecat lagi gitu ya. Nah dikasih pula lah Roberto Martinez kontrak 5 tahun. Ini 120 juta, gue yakin setengahnya buat pelatih doang nih guys ya. Dan salah satunya juga kombinasi dari biaya transfer yang cukup mahal yang dikeluarkan oleh Spurs pada musim ini. Lumayan jor-joran, yang terakhir Xavi Simons harganya juga mahal banget kan. Jadi itu mencatatkan sejarah musim terburuk Spurs dari sisi finansial. Padahal kan jika ada satu hal yang bisa dibanggakan dari Tottenham Hotspur, itu finansial doang. Itu pun diambil dari lu sekarang fans Spurs. Kadang kenyataan memang pahit. Jadi stadion lu tidak bisa menggendong lu lagi guys. Apalagi kalau lu ntar main di Championship ya. Selamat aja nih udah nih selesai. Ya kita lihat dulu ya. Nih grafisnya nih kerugian ya. Funding Spurs yang akhirnya minta suntikan dari owner. Tuh ya, akhirnya minta suntik nih Spurs nih guys ya. Sudah memberikan suntikan owner dari Tottenham Hotspur, grupnya ENIC, 97 juta pound di tahun 2022, 35 juta pound di tahun 2024, dan 100 juta pound di tahun 2025. Wah gila. Spurs juga sudah melakukan tarik tuas seperti Barcelona ya, dengan skema Maguire ya untuk mengambil uang hak siar di masa depan. Dan ini tanda dari Spurs mulai harus lebih sustain gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam lapangan ujung-ujungnya akan berimbas terhadap performa lu di luar lapangan. Man United sedang merasakannya. Tottenham Hotspur sedang menderita guys ya. Karena di 2 musim terakhir ya kita tahu performanya anjlok banget meskipun menjuarai Liga Eropa. Nah, ngomong-ngomong tentang Manchester United, ini kita ada beberapa findings juga yang menarik, di mana gaya permainan Michael Carrick itu ternyata mulai
terimplan DNA yang diinginkan oleh sang pelatih. Ya, kita lihat dulu ada beberapa ulasan unik dari The Athletic yang cukup in-depth dalam menilai bagaimana gaya permainan United jika dibandingkan versi Amorim itu sudah sangat jauh berubah. Tidak hanya dari sisi looks tapi juga angka dan statistik ya. Di mana permainan pakem yang diinginkan oleh Carrick itu mengimbodi bagaimana dia sebagai pemain saat masih aktif kawan-kawan itu dengan melakukan passing yang lebih terstruktur tapi pace-nya tetap cepat teman-teman. Biasanya kalau lu lebih memainkan ball possessions itu kan lebih lambat, temponya lebih lambat karena bolanya harus ngalir dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi akhirnya permainan sedikit lebih lambat. Kalau lu main kayak Jurgen Klopp, counter pressing cepet, shot bola dari tengah ke depan bisa cepet banget nyampainya. Bedanya dari Carrick ini dia mencoba mencari keseimbangan ya. Ball possession tetap ada tapi passingnya lebih cepat gitu kawan-kawan. Kita lihat dulu ya bagaimana jika Manchester United itu dalam menguasai bola dengan sistem 4-2-3-1 yang dideploy oleh Carrick sekarang, bagaimana perbandingan United dengan bola era Carrick versus Amorim ya. Kita lihat dulu. Dari seluruh poin itu kurang lebih improve bersama Michael Carrick. Jadi yang menarik adalah United lebih sering pegang bola tetapi temponya tetap sama. Tempo kecepatan mereka mendistribusikan bola itu tetap sama teman-teman. Jadi tidak menurun. Biasanya kan lebih lambat. Nah United versi Carrick ini berbeda. Kalau kita lihat dari matrix hanya direct speed itu pun hanya 1% turunnya. Sisanya yang lain itu naik jika dibandingkan dari era Amorim. Nah yang berbeda itu adalah sisi mereka membangun serangan. Permasalahannya memang karena kehilangan Patrick Dorgu sangat krusial dalam bagaimana Michael Carrick itu menyeimbangkan arah permainan. Karena Carrick sendiri menyatakan dia butuh pemain cepat untuk mengaplikasikan skemanya dia. Dan pemain cepat yang bagus itu hanyalah Amad Diallo di sisi kanan. Sementara di kiri pemain dengan kecepatan itu jarang. Karena di kanan ini terlalu memang itu kekuatannya. Dalot ya cepet aja larinya gitu kan. Kalau Amad Diallo skillful bisa take on one dan memang cepat. Jadi ini kombinasi yang cukup pas. Sementara di kiri ini kombinasi agak sedikit lambat kawan-kawan tanpa adanya Patrick Dorgu. Kita semua tahu Matheus Cunha kekuatan terbaiknya adalah keeping ball dan juga mendrag pemain lawan sama coming from behind gitu. Untuk merengsek dari kiri akhirnya dia cut inside ke tengah. Jadi lebih fisikal permainannya, lebih Jogo Bonito lah khas Brazil lah. Sementara yang akan support dia di sisi kiri itu Luke Shaw, kita juga tahu ini bukanlah back kiri tercepat di dunia. Jadi memang terjadi sedikit disbalance gitu ya, dan ini yang secara sadar juga ingin diadres oleh Michael Carrick di bursa transfer musim panas nanti. Dia secara khusus meminta tipe pemain yang memiliki kecepatan di sayap kiri ya. Dan itu juga terlihat dari distribusi bola, bagaimana perubahan era Amorim maupun juga Michael Carrick. Jika era Amorim ini lebih banyak direct ball, jadi permainannya dari Lamens langsung ke striker, itu second ball ya, langsung diperjuangkan second ball, langsung jadi counter cepat. Nah sekarang distribusi lebih sedikit mid block gitu, jadi lebih ke tengah, lebih nggak selalu langsung ke depan gitu kurang lebih. Dan secara pressing itu pun United sekarang memainkan sistem mid block. Jadi bukan lagi high defensive line gitu ya. Kalau zamannya Rangnick atau misalnya Ole itu kan terlalu dalam, Rangnick itu lebih berani gitu. Nah, sekarang ini memainkan sistem mid block karena kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain di Premier League, United itu ada nomor 11 dari distance untuk memulai pressingnya. Jadi 41,8 ini lebih ke sistem mid block. Jadi lebih safe, lebih aman, dan lebih distribusinya itu terukur kawan-kawan ya. Kurang lebih gitu. Dan United juga mencoba untuk memikirkan fondasi musim depan dari sekarang dengan menentukan tur musim panas mereka tidak jauh-jauh ke Asia atau ke Amerika, tapi fokus di Eropa karena memang terjadi perhelatan Piala Dunia yang udah pasti menguras kawan-kawan stamina,
para pemainnya. Nah ini jadi sebuah decision yang menurut gue untuk pertama kalinya United memikirkan aspek sporting ketimbang aspek komersial. Kalau dulu mah ya era Edward bodo amat ya, mau lu ke Zimbabwe dikirim ke Zimbabwe demi uang guys. Kalau sekarang ini lebih rasional, jadi penawaran-penawaran dari Timur Tengah, kemudian dari Amerika dan juga dari Asia itu saat ini lebih diprioritas atau jadi secondary priority dan fokus untuk menghabiskan jadwal musim panas mereka di Eropa. Kita lihat dulu ya jadwal turnya, Juli sampai Agustus 2026 mereka akan main ke Helsinki ya, kurang lebih di Finland. Ini menarik juga nih karena memang United jarang main di Finland, terakhir kali tahun 1965 guys ya. Jadi ini adalah kunjungan yang cukup monumental. Kemudian di Norwegia mereka juga bermain, bahkan mereka belum pernah tampil di Norwegia sebelumnya main kompetitif ya. Kemudian juga di Swedia, di Stockholm dan Gothenburg, dan terakhir itu menghabiskan destinasinya ke Dublin, Irlandia dan melawan Leeds United, dan ke Polandia menghadapi AC Milan ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan. Dan jika kita ngomong-ngomong tentang Piala Dunia terutama Inggris, itu Thomas Tuchel ini masih pusing dengan beberapa sisa laga persahabatan yang dia milikin. Dia masih belum memutuskan skuad finalnya. Masih terlihat banget bagaimana ada kebingungan dari beberapa posisi ya, terutama back kanan, attacking midfield ya, siapa yang akhirnya dibawa ya. Dan kita lihat dulu nama-nama yang sudah pasti berangkat, itu ada 21 nama. Kurang lebih kipernya udah pasti Jordan Pickford, Dean Henderson dan James Trafford ya. Untuk back Mark Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Harry Maguire, Nico O'Reilly, John Stones dan Reece James. Untuk gelandang Elliot Anderson, Jude Bellingham. Yang uniknya Jordan Henderson ya, ini mungkin untuk ya ini guys jangan diinin guys. Ini kalau kita bermain ini, gue mulai paham setelah menjadi pelatih B2F guys ya. Dibutuhkan sosok-sosok seperti ini di ruang ganti guys ya. Bukan buat main ya. Kalau main mah ya itu kalau urgent ya dimainin. Tapi maksud gue untuk bisa membuat squad itu gelling personalitinya, chemistry-nya, ada yang dituakan, jadi nggak out of order itu ruang ganti, tiba-tiba party, tiba-tiba jadi nggak dynamics gitu guys ya. Ini dibutuhkan Declan Rice dan Morgan Rogers. Walaupun gue pribadi belum terlalu yakin sama Morgan Rogers di level timnas ya, karena dari apa yang diperlihatkan at least kontra Jepang kemarin, gue nggak ngelihat ada sebuah impact yang signifikan gitu. Begitupun dengan Cole Palmer gitu. Striker ada Harry Kane, Anthony Gordon, Eze, Saka dan Madueke. Ih, Lord gua udah pasti guys, Madueke guys. Ih, kita tumpengin nanti di Amerika guys ya. Dan masih ada 17 nama yang dipertimbangkan untuk sisa spot ya. Ini kan kalau nggak salah tuh 30 dulu, habis itu ditrim lagi ke 25 apa 24 gitu kalau nggak salah ya. Masih ada Jet Spence, Ben White, Chalobah, Adam Wharton, Kobbie Mainoo masih berpeluang, James Garner, Marcus Rashford, Bowen, Cole Palmer, Foden, Solanke, Oli Watkins. Tuh banyak banget guys yang wah ini kalau kedalaman skuad Inggris bisa dibikin tim 1, tim 2, tim 3 gitu kurang lebih guys ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa kurang lebih final nama-nama yang akan dibawa oleh Thomas Tuchel. Nah, ngomong-ngomong soal nama-nama baru, ini juga ada line up baru kita yang akan memberikan rasa tentunya ser kepada kalian, deg-deg ser. Kita lihat dulu bagaimana performa debut dari Sherly di Sedia Payung Sebelum Hujan. My friend, balik lagi nih di segmen SPSH Sedia Payung Sebelum Hujan bareng sama aku Sherly. Jadi hari ini aku mau buka segmen SPSH dengan informasi ramalan cuaca jelang laga Atletico Madrid versus Barcelona yang bakalan ada di hari Sabtu nanti jam 9 malam waktu Spanyol.
Nah, hari Sabtu nanti tuh bakalan ada pertandingan yang menurut aku intens banget dan bakalan seru banget. Kita lihat ya, dari suhunya ini tuh sekitar 23 derajat, jadi dia tuh cerah. Menurut aku pas banget nih, karena dia tuh nggak akan yang terlalu dingin, tapi nggak akan yang terlalu panas juga. Next, aku pengen kasih lihat kelembapannya sekitar 30%. Jadi kayak lumayan kering ya sebenarnya 30%, cuman menurut aku bakalan cocok banget kalau misalkan pertandingannya tuh intens. Cuman yang perlu hati-hati dan perlu di note itu adalah para pemain tuh harus banyak minum karena resiko dehidrasinya tuh kayak lumayan tinggi gitu ya. Aku pengen kasih lihat juga di sini peluang hujannya tuh sekitar 0%, jadi dipastiin nggak akan hujan. Kecepatan anginnya sekitar 20 km per jam, jadi pastinya lumayan kenceng ya sebenarnya. Dari ramalan cuaca, aku tuh mau pindah ke strikernya Manchester City, Erling Haaland, yang baru aja beli mobil baru yang cuma ada 150 unit di dunia. Jadi mobil yang baru dibeli Haaland itu adalah Mercedes Maybach S-Class Virgil Abloh. Harganya tuh sekitar 400.000 pound sterling atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Kayak wow, mahal banget. Kita ngumpulin duit berapa lama coba buat beli mobil itu? Dan yang bikin mobil ini mahal karena dia tuh kolaborasi sama Virgil Abloh. Dia tuh kayak perancang busana yang lumayan terkenal nih di Amerika Serikat dan sempat juga jadi direktur artistik LV dari tahun 2018 sampai dia tuh meninggal di tahun 2021. Dari Haaland, aku tuh mau geser ke salah satu yang menurut aku eye-catching banget dan emang cantik banget. Ini tuh si hostess Eleonora Incardona. Kalian udah tahu belum sih, si Eleonora ini tuh emang presenter yang lumayan terkenal dan menurut aku eye-catching banget. Dia tuh punya 1,4 juta follower di Instagramnya yang pastinya dia tuh fanbase-nya lumayan banyak ya. Dan kalian udah lihat belum foto yang ini? Dia tuh baru banget upload, kayak lagi siaran gini, bajunya tuh bener-bener eye-catching banget menurut aku. Warna hijau, terus dia silky, elegan banget, dan kelihatan super eye-catching. Tapi sebenarnya aku nggak heran sih, karena dia tuh bajunya emang nyentrik dan stylenya tuh berani gitu loh pas saat match day. Terus dia tuh emang sempat viral juga nggak sih pakai baju yang transparan. Nah, buat my friend yang belum tahu, dia tuh pacar dari gelandang AC Milan, Samuel Ricci, dari tahun 2024. Jadi kayak lumayan lama ya, mereka langgeng banget, udah 2 tahun lebih. Dan fakta menariknya, dia tuh sempat jadi calon pengacara guys, karena dia tuh sempat kuliah hukum juga, sempat juga nih ikutan Miss Italia tahun 2010, sampai akhirnya dia tuh langsung terjun ke dunia TV, dan sekarang tuh jadi icon di dunia sepak bola Italia. Oke my friend, segitu dulu nih segmen SPSH hari ini, bareng sama aku Sherry Lavenia. Balik lagi ke Mas Hanif. Itu dia debut dari Sherly Lavenia, kawan-kawan. Gimana? Coba dong di kolom komentar ya. Kalian sampaikan kesan-kesannya. Apakah kita pertahankan, lanjutkan, gitu kan? Udah kayak jargon ya. Pertahankan, lanjutkan ya. Oke, ya jangan lupa nih guys, ya kasih input biar nanti Sherly bisa pelan-pelan dari Weather Girl nanti jadi co-host gitu kalau menurut kalian cukup meyakinkan gitu. Oke, kita lanjut dulu ke Italia di mana tentunya sedikit saja setelah ini kekalahan yang memalukan ya dari Bosnia ya. Ya, kalau menurut keyakinan gua itu salah satunya karena korelasinya Juventus nggak perform, karena memang ada korelasinya tiap Juventus perform timnas Italia bagus gitu. Nah, ini sepertinya tidak akan perform dalam waktu dekat guys, karena striker yang diincar oleh Juventus di bursa transfer nanti itu tidak lain dan tidak bukan adalah Darwin Nunez. Anjay. Memang Luciano Spalletti itu secara khusus meminta tipe striker target man yang bisa nahan bola. Nah, permasalahannya nego kontrak sama Dusan Vlahovic ini kan selalu maju mundur, sempat ada progres gitu kan, kemudian tiba-tiba dragging lagi, di ghosting lagi sama abangnya nih, si abangnya Vlahovic yang mengadi-ngadi nih ya. Nah, akhirnya Juventus harus mencari alternatif, dan alternatif yang secara finansial memungkinkan. Kan ini gara-gara Luis Openda guys ya. Openda ini harus dipermanenkan apapun kondisinya karena memang klausa kontraknya begitu ya. Juve finish peringkat 10, wajib mempermanenkan Openda dengan mahar 46 juta euro kawan-kawan ya. Jadi mahal kali. Ini udah investment buat dia. Ya, jadi nggak ada lagi duit buat beli
pemain kaliber bagus. Nah, itu yang membuat akhirnya opsi ini datang ke Darwin Nunez yang memang sedang kesal di Al Ahly kawan-kawan karena pasca kehadiran Wak Haji Benzema di bursa Januari kemarin. Nah, Benzema jadi langsung melejit salah satu highest earner di Al Ahly, dan pasca kedatangan Benzema, Nunez tidak mendapatkan tempat di tim ya. Meskipun ditransfer dengan harga fantastis dari Liverpool musim panas kemarin seharga 53 juta euro, ya buat klub kaya mah. Gue beli, gak mau gue mainin, suka-suka gue gitu. Dan langsung ini agennya bergerak cepat mencari destinasi berikutnya. Karena memang Nunez dikabarkan tidak suka dengan situasi ini ya. Karena memang dia juga masih menjadi andalan timnas Uruguay kawan-kawan. Dan ini dilaporkan Football Italia, agen Nunez ini datang langsung ke Turin untuk membicarakan kemungkinan kliennya pindah. Dan dari sisi statistik kan sebenarnya nggak jelek lah ya permainannya dia saat bermain di Uruguay maupun juga di Al Ahly. Ya gaya rambutnya aja yang udah berubah sekarang. Semoga gaya permainannya pun bisa nyetel nanti kalau ini akhirnya terjadi. Gua nggak oppose ya, gua nggak menentang ide ini. Menurut gua ketimbang Luis Openda mending Darwin Nunez sejujur-jujurnya ya, nggak apa-apa karena gaya permainannya pun berbeda dari opsi Jonathan David gitu. Jadi nggak redundant lah secara posisi. Nah, terkait posisi target man yang secara khusus diincar oleh Luciano Spalletti, ada juga nama yang mengemuka ke permukaan, itu Romelu Lukaku yang saat ini sedang mengalami konflik di Napoli. Jadi dia awol guys, ya dia menghilang entah kemana. Ya, tidak laporan, tidak latihan, menghilang aja. Yang akhirnya membuat Napoli mempertimbangkan aksi disiplinary berupa denda atau bahkan sampai ke pemutusan kontrak ya untuk Romelu Lukaku. Nggak tahu nih permasalahannya apa, karena kan sebenarnya dia anak kesayangannya Conte ya, dibawa ke Inter, di Chelsea dibeli dulu gitu ya, kemudian sekarang ke Napoli khusus juga pokoknya kemana-mana dia mintanya Lukaku aja. Tapi entah kenapa ini tiba-tiba dia mangkir latihan guys. Dan ini selalu menjadi opsi bagi Juve karena emang pernah dekat juga hampir nyaris pindah ke Juve Lukaku. Sampai akhirnya dia lebih memilih Inter Milan bersama Conte pada saat itu. Dan memang physical presence attribute yang dimiliki oleh Lukaku ini adalah salah satu hal yang diminta secara khusus oleh Luciano Spalletti. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Kita akan tentunya laporkan di FMS. Oke, itu dia kawan-kawan episode hari ini. Thank you so much buat kalian yang tentunya sudah selalu mensupport, stay tune dan terus menyaksikan acara ini kawan-kawanku. Nanti malam akan ada in-depth ya, kehancuran timnas Italia. Apa sebab-sebabnya ya? Kenapa ini bisa terjadi? Gagal lolos ke Piala Dunia 3 edisi beruntun. Padahal udah pernah juara dunia 4 kali. Apa yang secara fundamental salah? Kita bahas sedetail-detailnya di In-Depth kawan-kawan. Late Night Show jam 8 malam. Oke? As always kawan-kawanku, jangan lupa kalian tinggalkan di kolom komentar W Rexona agar kita tapi support sehingga akhir tahun nanti. Jangan lupa juga untuk tetap para pasukan abu yang bukan member setidaknya support, ditonton iklannya, diklik tombol likes-nya dan tinggalkan alokasi tombol hype buat FMS seenggaknya 2 kali seminggu. Oke, thank you so much kawan-kawanku. Buat kalian yang dalam perjalanan bekerja, buat kalian yang sedang mencari pekerjaan atau sedang berupaya untuk lulus, gue doakan semua yang terbaik buat kalian, semuanya lancar-lancar. Kita semua cepat kaya. As always kawan-kawan, have a lovely day. Bye.